Gini ke depan. Halo, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya, Irdapa Sadewa Supriyadi dengan NIM 125490031 dengan rekan saya Azahra Amalia Putri dengan NIM 125490013. Saya Windy Amelia Putri Yudhistira dengan NIM 125490003. Saya Aurelia Kananda dengan NIM 125490045. Dan saya Rara Putri Cindra dengan NIM 125490041. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan statis dengan menggunakan sensor jarak dan servo. Udah. Udah balik dia ya, udah begini ya. Tahu juga ya kan? Udah lah. Udah belum, Ra. Gue tuh pengennya tuh. Mungkin di sini salah satu dari kalian sebelumnya pernah ada yang melihat bahwasannya bola dapat diam di atas papan datar tanpa ada yang menahannya. Kenapa sih itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena resultan gaya dan resultan momen gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Dalam persamaan matematis ini disebut sigma F sama dengan 0 atau torsi sama dengan 0. Nah, pada percobaan kali ini papan di sini kita asumsikan berada posisi datar dan bola kita letakkan di tengah. Gaya yang bekerja hanya gaya berat yaitu mg, itu dia turun ke bawah, kemudian gaya normal yaitu n, itu dia naik ke atas. Kedua gaya sama besar dan berlawanan arah sehingga menghasilkan sigma F sama dengan 0. Karena garis kerja kedua gaya segaris dan melalui bola, maka momen gaya terhadap titik manapun sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Akibatnya bola diam di posisinya. Inilah yang dinamakan dengan keseimbangan statis. Selanjutnya, Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan alat yang akan digunakan pada eksperimen kami kali ini. Jadi alat yang kami gunakan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor jarak ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jauh posisi objek dengan titik yang sudah kami tentukan. Dan yang kedua adalah motor servo. Motor servo di sini bertugas sebagai aktuator, di mana motor ini bergerak untuk menyesuaikan di mana posisi itu akan setimbang. Dan yang terakhir, yang ketiga, Microcontroller di sini yang kami gunakan adalah Arduino Uno. Microcontroller berfungsi sebagai otak dari semua rangkaian ini. Baiklah, selanjutnya jarak yang telah diukur akan dikirim ke microcontroller. Lalu microcontroller akan membandingkan selisih antara jarak yang telah diukur dengan jarak yang sudah ditetapkan. Lalu itulah yang kita sebut dengan error. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan 16 titik dengan rata-rata jarak 18,0 cm dan motor servo 135 derajat pada posisi seimbangnya. Nah, di sini sekarang saya mau jelasin konsep fisikanya. Kita mulai dari konsep pertama, yaitu gaya gravitasi pada bidang miring. Karena servo kita bekerja pada sudut 135 derajat, yang dimana sudut 135 derajat ini ada di kuadran 2, yang artinya komponen gayanya adalah F paralel sama dengan M dikali gravitasi dikali sin 135 derajat. Dan F tegak lurus itu sama dengan M dikali cos 135 derajat dikali gravitasi. Nah, kalau kita substitusikan, sin 135 derajat itu sama dengan positif 0,707 dan cos 135 derajat itu sama dengan negatif 0,707. Jadi, untuk objek sebesar 0,1 kg, gaya sejajar bidang dan gaya tegak lurus pada bidang masing-masing bernilai sekitar 0,693 Newton. Tanda negatif pada kosinus menunjukkan arah gaya tegak lurus yang menjauhi permukaan. Sekarang kita beralih ke bagian kontrol PD. Parameter yang digunakan di alat kita adalah KP sama dengan 4,50 dan KD sama dengan 2,00.
Rumus output kontrolnya adalah UT sama dengan KP dikali IT ditambah KD dikali turunan error terhadap waktu. Dari data kita, error rata-rata adalah negatif 12,50 cm. Negatif ini karena objek terlalu jauh dari set point. Komponen proporsionalnya 4,50 dikali negatif 12,50 sama dengan negatif 56,25. Sedangkan komponen derivatifnya sangat kecil, sekitar negatif 0,06 karena perubahan error antar data sangat lambat. Total output PD-nya adalah negatif 56,31. Oke teman-teman, jadi di sini saya sekarang akan membahas mengenai sistem kita ini nih, yaitu tentang keseimbangan statis. Di mana keseimbangan statis itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu jumlah semua gaya harus sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan 0. Ini berlaku pada arah horizontal maupun vertikal. Untuk syarat yang kedua yaitu jumlah semua momen gaya atau torsi itu harus sama dengan 0, yang dimana sigma torsi itu sama dengan 0. Kemudian, sekarang kita akan verifikasi dengan eksperimen kita. Dari 16 titik data yang sudah kita rekam, kita bisa hitung gaya yang dihasilkan jika kita tahu nih panjangnya dan masa bebannya. Jadi, kesimpulannya, sistem kita memenuhi kedua syarat keseimbangan statis. Posisi tidak berubah yaitu sigma F sama dengan 0 terpenuhi, sudut servo konstan yaitu sigma torsi sama dengan 0 juga terpenuhi. Jadi sistem ini berada dalam kondisi setimbang statis. Oke, di sini jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai error steady state, yaitu error yang masih tersisa saat sistem sudah stabil. Pada pengujian ini, set point sistemnya adalah 5,54 cm, sedangkan rata-rata jarak yang diukur yaitu 18,04 cm. Jadi error yang diperoleh yaitu sebesar minus 12,50 cm atau 225% dari set point-nya. Error ini cukup besar ya teman-teman, karena sistem masih menggunakan kontrol PD yang tidak memiliki komponen sisi integral untuk menghilangkan error secara otomatis. Beberapa kekurangan pada sistem ini tuh tidak adanya komponen integral, sensor ultrasonik yang kurang akurat pada kondisi tertentu, serta adanya keterbatasan sudut gerak servo. Untuk pengembangan kedepannya, mungkin sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan kontrol pen ID, mengganti sensor yang lebih presisi seperti linear atau inframerah, serta menambahkan kalibrasi otomatis. Jadi kesimpulannya itu sistem sudah dapat bekerja dengan baik, tetapi masih memiliki error steady state yang cukup besar, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar hasil lebih akurat. Itu tadi merupakan hasil eksperimen dan analisis keseimbangan yang sudah kelompok kami lakukan. Kita sudah mengetahui bahwasannya sistem servo ini memenuhi syarat keseimbangan statis, meskipun pada percobaan ini ada error steady state yang menjadi ruang untuk pengembangan ke depannya. Semoga video yang kelompok kami buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami keseimbangan dalam dunia fisika mekanika. Mungkin jika ada saran atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian video penjelasan presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.